Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita dipertemukan. Pertemuan ini sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menciptakan alam semesta. Lalu Allah perintahkan kepada qalam. Allah bersumpah demi qalam, pena, nun wal qalami wa ma yasturun. Mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barakah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Islam itu agama yang tidak hanya mengatur tentang masalah ritual. Karena ada orang beranggapan yang penting sudah sholat, yang penting sudah baca Quran, maka urusan selesai. Lalu dia menyakiti hewan, menyiksa binatang, bahkan menikmati. Ada sebagian orang yang menikmati melihat binatang itu tersiksa. Sampai hari ini. Orang barat itu sampai hari ini mentombak ke pundak banteng, dibuat dia menjadi marah dengan kain merah. Setelah dia mengamuk, letih, lalu puncaknya disakiti, dan mereka menikmati itu. Maka pencinta hewan di Eropa menentang itu, tapi masih tetap berlanjut karena yang suka juga banyak. Nah, Islam, kalau orang belajar tentang Islam ini secara mendalam, dia akan lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu betul-betul wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedatangan Nabi itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Tidak boleh menyiksa binatang dalam Islam. Jadi menyikapi binatang ini ada dua kelompok di dunia ini. Satu kelompok menikmati untuk menyiksa binatang. Ada yang membakar binatang, ada yang membunuh binatang dengan cara kejam, ada yang menyiksa binatang. Satu kelompok lagi sampai tidak mau memakan binatang. Hewan itu tidak mau dimakan. Akhirnya dia cuma makan sayur-sayuran aja. Sahabat-sahabat kita dari vegetarian. Sedangkan Islam ini kelompok tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu kelompok yang pertengahan. Dalam Islam boleh memakan binatang. Kulu, makanlah. Tapi cara makannya disembelih dulu. Dan menyembelihnya juga halus. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana membunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Mukul lalat, misalnya lalar. Atau memukul ular. Atau memukul kalajengking. Di antara yang disebutkan secara teks dalam hadis, uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam. Walaupun kau sedang salat. As-su'ban, ular. Wal aqrab, kalajengking. Karena dia memang berbahaya. Bisanya itu bisa mematikan orang. Ada bisa yang disalurkan melalui gigi taringnya seperti jarum suntik. Ada lubangnya di ujung gigi taring itu. Lalu kemudian ketika mengena ke pembuluh darah, masuk dia ke dalam, mengalir sampai ke jantung, membeku dia. Itu sakitnya luar biasa. Kalau sampai dia ke jantung, orang bisa mati. Maka karena mudaratnya yang luar biasa, boleh dia dibunuh. Tapi sekali pukul mati. Tidak boleh kita siksa dia. Begitu Islam hebatnya. Lalu kemudian kalau yang modelnya disembelih, dimakan, idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu nyembelih, sembelih dengan baik. Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya, walyurih dzabihatahu. Dan binatang yang disembelih itu buat dia mati dengan tenang. Jangan pisaunya tumpul. Tidak boleh disembelih dengan tulang. Tidak boleh disembelih dengan pisau yang tidak diasah. Bahkan tidak boleh mengasah pisau di depan mata hewan itu. Jadi Islam itu begitu detail, begitu halus mengajarkan kita. Ini umat Islam harus menjelaskan ini kepada alam semesta, kepada saudara-saudara kita non-muslim, supaya dia tahu Islam itu
bukan teroris, Islam itu bukan fasis, Islam itu bukan ekstremis, Islam itu bukan kanibal, Islam itu bukan barbar. Itu adalah labeling, dilabelkan orang. Fitnah yang luar biasa. Makanya sebetulnya apa yang terjadi pada hari ini, bagaimana peledakan gedung 11 September, lalu kemudian karikatur Denmark, disusul kemudian apa yang dilakukan Macron. Kalau saya melihat itu rencana Allah untuk memberikan iklan gratis buat Islam. Setelah seminggu berlalu, apa yang kita lihat hari ini? Ternyata orang Perancis mulai mencari-cari Islam. Ketakutan-ketakutan dimulai dengan Samuel Huntington mengatakan akan ada clash civilization. Benturan dua peradaban, peradaban barat dan peradaban timur. Peradaban barat yang tidak percaya kepada Tuhan dengan filsafatnya. Peradaban timur, Islam yang percaya kepada wahyu bahwa akal ini lemah. Lalu kemudian untuk menemukan kebenaran yang hakiki dibawa oleh nabi-nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nanti pasti ditunjukkan Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan. Saya yakin dan percaya, keyakinan saya mendalam bahwa pencinta-pencinta hewan akan mencari, menggali ajaran Islam. Ketika dia menemukan bagaimana membunuh binatang dengan cara yang benar, bagaimana menyembelih binatang dengan cara yang betul, syar'i sesuai syariat Islam, di situ mereka akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia ya Allah. Tidak boleh menyiksa hewan yang tidak menyakiti. Ketika Nabi dengan sahabat sedang musafir, lalu ada salah seorang itu mengambil api, dia nyalakan di bawah sarang semut. Melihat semut itu berlarian, mungkin dia ada satu kenikmatan melihat semut itu berlari-lari. Maka melihat itu Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'azzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabb, Allah pemilik api. Bagaimana pasukan bala tentara. Dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat An-Namal, surat semut. Ada surat An-Nahal, surat An-Nahal, madu, lebah, surat lebah. An-Namal, semut. Beda mim dengan ha. An-Namal, semut, An-Nahal, lebah. Panglima pasukan semut berkata kepada seluruh semut-semut, udkhulu masakinakum. Hai pasukan semut, semua semut masuk ke sarang-sarang kalian. Karena pasukan Sulaiman sedang lewat. Ketika itu Nabi Sulaiman menyuruh seluruh pasukannya, stop, jangan berjalan. Berikan waktu kepada semut untuk masuk ke sarang-sarangnya. Mungkin sebagian orang akan mengatakan ini kisah Nabi Sulaiman seperti dongeng-dongeng saja. Nanti sebelum hari kiamat dibuktikan, ditunjukkan Allah Ta'ala bahwa mereka punya kehidupan. Jadi acara flora dan fauna, ada satu televisi di TV kabel itu kalau kita lihat 24 jam ceritanya tentang hewan, tentang binatang, tentang serangga. Uniknya, yang punya konsep itu Quran, Islam. Tapi yang meneliti bahwa semut punya kehidupan, itu justru orang-orang barat. Jadi mereka itu sebetulnya sudah berakhlak, sudah berilmu, sudah bersih. Tinggal satu saja lagi, bersyahadat. Dan iklan yang dilakukan oleh barat ini hari ini mencaci maki Islam, itu sebenarnya dibalik itu semua hikmahnya cara Allah Ta'ala. Bad news, berita buruk, itu sebenarnya dibalik itu ada good news, berita bagus. Orang justru mencari-cari. Karena kalau tidak orang akan cuek saja. Tapi begitu difitnah Islam ini agama membunuh selain diri dia adalah salah, pancung kepalanya dengan karikatur nauzubillah digambarkan kepala Nabi itu bom yang siap meledak. Maka nanti akan ditunjukkan Allah. Allah berjanji, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas semesta alam. Hatta wa fi anfusihim, bahkan di dalam diri mereka ada tanda-tanda kebesaran kami. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai jelas bagi seluruh manusia ini bahwa Allah itu maha benar dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran yang benar. Lalu kemudian ada hewan-hewan ini yang tidak dimakan tapi dipelihara. Di antaranya adalah kucing. Kucing itu disebut dengan at-tawafun wat-tawafat, binatang yang lalu lalang. Tawaf artinya berkeliling. Dia berkeliling di rumah kita. Dijelaskan dalam hadis tentang seorang perempuan yang rajin beribadah, rajin qiyamul lail, rajin berzikir, tapi ternyata dia tidak memberi makan kucing.
maka disebabkan itu dia masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Tak ada kasih sayang dalam hatinya. Berarti ibadahnya palsu. Karena orang yang beribadah kepada Allah, pasti dia sayang kepada makhluk ciptaan Allah. Makanya kalau menyampaikan hadis tentang anjing, sampaikan juga tentang kucing. Bagaimana tentang anjing, najis, kotor, lalu kemudian ada seorang perempuan yang juga kotor karena dia wanita tunasusila, dan dia mengambil air dalam sepatu kulitnya juga yang kotor, karena itu tapak kakinya. Sepatunya kotor, perempuan itu kotor perbuatannya, dan anjing itu juga kotor, najis. Dan ini cerita sebelum Nabi Muhammad SAW pada zaman Bani Israel. Lalu dia ambil air dengan sepatunya yang kotor, dia tumpahkan ke dalam mulut anjing yang juga kotor. Yang memberikan minum itu pun perempuan yang kotor. Tapi lalu kemudian Allah menurunkan rahmatnya. Sahabat bertanya kepada Nabi, lihatlah bagaimana sahabat itu rasional. Sahabat itu bukan hanya dengar, ngangguk, ya, enggak. Sahabat itu rasional, sahabat bertanya. Mereka orang-orang yang cerdas. Apakah kalau kita memberi sesuatu kepada binatang itu ada pahalanya ya Rasulullah? Kata Nabi, likulli kabidin rotbin sadaqah. Setiap hati yang basah, maka ada nilai sedekah. Maksud hati yang basah itu makhluk hidup. Anjing itu juga makhluk hidup. Maka ketika kita beri dia makanan, kita beri minum, maka sesungguhnya ini sebagai satu contoh. Walaupun setelah ajaran Islam memelihara anjing, maka kalau dia bukan untuk berburu makanan, bukan pula untuk menjaga kebun, hanya untuk hobi saja, dikurangi pahalanya 1 hari sebesar bukit Uhud. Manaqatana kalban. Siapa yang memelihara anjing. Tapi poin yang mau saya ambil adalah bagaimana ajaran Islam memperhatikan 3 aspek hewan. Pertama, hewan yang dimakan, sembelih dengan baik. Yang kedua, hewan yang berbahaya, berbisa, pukul dengan baik. Sekali pukul mati. Yang ketiga, hewan yang tidak bisa dimakan, tapi dia dipelihara, maka beri dia makan. Kalau dia modelnya dikurung, pakai sarang, beri dia sarang, sangkar yang besar. Nah, ini semua ikan, kasih dia airnya bersih, makanannya cukup. Begitulah Islam mengajarkan. Maka nampaklah kedatangan Nabi Muhammad SAW itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dulu orang kafir musyrik jahiliyah itu ada ternaknya, kambingnya, sapinya yang telinganya itu digunting. Di antara sapi yang banyak itu ada yang digunting telinganya untuk persembahan kepada berhala yang disebut dengan ansab. Innamal khamru, khamar, arak, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala. Sebelum disembelih dikasih tanda dulu, ini telinganya sengaja digunting, nanti kalau sudah besar untuk disembelih untuk berhala. Wal azlam, mengundi nasib. Rijusun, najis. Min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhi. Tak boleh. Menyiksa-menyiksa itu tidak boleh. Dalam Islam ini luar biasa. Datanglah seorang sahabat menangkap anak burung. Lalu anak burung itu dia bawa pulang. Nabi tahu mendengar cerita itu. Apa kata Nabi SAW? Kembalikan anak burung itu kepada induknya. Karena induknya sedang mencari-cari anaknya. Dan saya pribadi, dulu tinggal di kampung, pulang dari sekolah, sore pergi ke tempat semak-semak belukar mencari nampak sarang anak burung. Tak boleh. Kalau membawa sarang anak burung pulang ke rumah, suruh antarkan lagi pulang. Setelah besar, setelah sekolah, belajar hadis, saya baca hadisnya. Oh, ternyata orang tua mengajarkan dengan baik. Dulu saya suka juga. Sempat saya beli 1 ekor burung serindit berwarna hijau, cantik. Saya letakkan di dalam sarang. Sampai akhirnya 1 hari saya gantung di atas pohon jambu. Pulang saya sekolah, saya lihat dikerubungi semut angkrang. Lalu saya buka itu sangkarnya, saya keluarkan semua angkrang, saya bersihkan dengan air. Berhari-hari saya merasa berdosa. Berarti saya sudah menyiksa dia, sudah mengurung dia. Akhirnya saya bukakan, saya lepaskan terbang. Sejak itu tak pernah lagi saya melihara, karena saya anggap hanya menyiksa saja. Tapi saya tak menyalahkan. Bagi yang suka, dulu di Az-Zikra ketika Ustadz almarhum Ustadz Arifin Ilham masih hidup, banyak sekali burung-burung dilepaskan di sangkar yang besar. Baik, bagus. Adapun binatang yang berbisa, binatang yang mengerikan,
Yang kadang-kadang binatangnya makan daging, dia makan ikan asin. Binatang itu makan 1 bulan daging 10 kilo, sementara anak yatim dia kasih beras 1 kilo. Tidak seimbang antara amal ibadah dengan hobinya. Sementara yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala yang untuk anak yatim itu. Kalau dia berikan itu, dia pelihara singa, dia pelihara ular piton, maka apa manfaatnya? Kalau hanya memperturutkan hawa nafsu, hobi-hobi yang ekstrim. Apalagi sekarang memelihara ini hanya untuk konten saja. Nauzubillah. Betapa kita ini dihabiskan oleh hobi, memperturutkan keinginan-keinginan, dan keinginan itu akan terus aneh-aneh. Makin hari makin aneh. Berawal dari memelihara ini, lama-lama ingin memelihara. Nauzubillah. Lalu akal kita ini, pikiran kita ini, mindsetnya mesti diluruskan. Lebih baik kita arahkan kepada menyantuni anak yatim, fakir miskin, membuka sekolah tahfiz, sekolah untuk duafa. Itu, karena kalau tidak ini kepala akan diarahkan kepada sesuatu yang unik-unik, yang aneh-aneh. Apalagi setan. Dan kalau saya pikir juga, kenapa ide-ide setan itu bisa subur di kepala sebagian orang? Mungkin juga karena uang itu uang haram. Karena uang haram itu ke haram juga perginya. Namanya duit hantu dimakan setan. Kalau duit itu halal, pasti ke halal juga perginya. Jadi satu sisi, Ustaz Somad, ini kenapa orang hobinya aneh-aneh, unik-unik? Kenapa tidak terpikir sama sekali dia untuk buka sekolah tahfiz, menyantuni anak yatim, menyekolahkan fakir miskin? Kenapa malah habis uang ini? Iya, karena memang datangnya dari tempat yang haram, ya perginya ke haram juga. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara yang ingin menyelamatkan hatinya, menyelamatkan pikirannya, supaya sinkron antara amal dengan perbuatannya itu diridhai Allah, atib mat'amak, jaga makananmu. Jaga makananmu, jaga cara mencari nafkah, dan lain sebagainya. Nah, ini tentang hewan. Lalu kemudian bagaimana dengan tanam-tanaman? Kalau hewan itu kan ada matanya, ada telinganya, ada tangannya, ada kakinya, ada suaranya, ada geraknya, ada responnya. Kalau dia luka, tersakiti, kelihatan dia kesakitan. Nah, bagaimana dengan pohon kayu? Pohon kayu dianggap sebagian orang tidak ada respon. Mau dipotong. Saya lihat orang buat konten video, pohon kayu itu dipotong, lalu kemudian dibengkokkan, lalu kemudian sebagian ada yang komen di bawah, itu pohon kayunya nangis, katanya. Ada juga ternyata yang memperhatikan itu. Maka dalam Islam pohon kayu pun juga bagian dari ajaran Islam, memperhatikan pohon kayu. Di tengah gurun pasir yang panas, itu ada tumbuh satu batang pohon. Namanya pohon sidir. Daunnya bisa tempat orang bernaung di bawah. Gurun pasir mendidih 40 derajat Celcius. Ketika ada hewan-hewan yang bernaung di bawah, musafir dalam perjalanan panjang, panas terik bernaung di bawah. Datang orang memotongnya. Dalam Islam diajarkan. Man qata'a sidratan. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar. Disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon sidir. Bagaimana kalau sehektar? Bagaimana kalau sejauh mata memandang? Merusak alam semesta. Dulu di SD kita belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Penyebab banjir adalah karena hutan gundul. Air tidak bisa lagi ditahan oleh akar-akar kayu di bukit, lalu kemudian terjadi longsor, lalu kemudian banjir bandang. Dulu kita belajar itu di SD, tapi buktinya sekarang kita lihat real nyata. Bukit-bukit gundul, kering kerontang, panasnya minta ampun. Lalu kemudian ketika hujan datang, banjir bandang. Ketika musim kemarau, kering kerontang. Negeri kita ini memang betul cantik, indah, gemah ripah, loh jenawi, untaian zamrud, katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Tapi kalau dilihat dari sisi bencana, sampai-sampai ada yang mengatakan negeri ini supermarketnya bencana. Musim panas, kemarau panjang, kebakaran hutan. Musim hujan, banjir bandang, gunung meletus. Lempengan-lempengan buminya memang amat sangat berkemungkinan terjadi tsunami. Dari mulai ujung Aceh, pantai barat Sumatera, turun ke bawah Banten, Jakarta, sampai ke Jawa, sampai ke Bali, sampai ke timur, sampai ke Papua. Itu zona merah semua, bencana. Maka kalau tidak diimbangi dengan menjaga alam, bersyukur kepada Allah. Memang alamnya luar biasa.
Di sana ada batu bara, ada emas, ada uranium, ada nikel, ada minyak, luar biasa. Tapi juga ini pulau-pulau ini. Orang kalau melihat pulau-pulau kita, itu mereka bertanya selalu. Orang Mesir, tempat kami belajar dulu, orang Maroko bertanya, kalian tinggal di pulau ya? Iya. Jadi keliling kalian air semuanya. Dibayangkannya pulau itu seperti meja saja. Saya bilang pulau itu besar. Karena mereka tinggal di Afrika. Besar sekali benua. Sedangkan kita pulau-pulau. Bahkan Indonesia itu pun artinya Indo, artinya India. Nesia artinya pulau. Indonesia pulau-pulau yang berada di Bali, India. Orang Arab menerjemahkannya Al-Juzur Al-Hindiyah. Al-Juzur pulau-pulau, Hindiyah Indo. Indonesia pulau-pulau yang berada di Bali, India. Itulah nama sebutan untuk kita. Nusantara. Nusa artinya pulau. Antara di luar, di antara. Di atas benua Asia, di bawah benua Australia. Di antara Australia dengan Asia ada beberapa pulau-pulau, ribuan pulau. Itulah dia dinyanyikan dalam lagu kita ketika SD dulu, dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Tapi di balik itu semua ada tangan-tangan yang jahat merusak alam semesta. Sehingga kalau dulu kita naik pesawat itu di bawah nampak hijau, sekarang di beberapa tempat saya lihat sudah kuning seperti gurun pasir kering kerontang. Itu dulu hijau ya Pak? Iya Pak Ustadz. Terus habis kayu-kayunya sudah pembalakan, habis sudah dijual. Maka ini kejahatan yang luar biasa. Kalau masih ada hutan lindung, masih ada anak cucu kita bisa melihat sehingga kita bisa bercerita. Ini loh hutan. Jangan sampai nanti sampai masanya mereka hanya mengetahui pernah dulu ada namanya hutan, tapi sekarang sudah punah, tak ada lagi. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, meninggal dunia, sudah sakit, tinggal menunggu sakaratul maut. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Falyagrisha, tanamkan. Falyugrisha, tanamkan. Kita disuruh menanam. Padahal kita tahu menanam korma di kota Madinah itu tidak sama seperti tempat kita. Di Madinah kalau nanam satu batang korma itu mesti siap satu keran air yang tidak putus baru tumbuh. Itu nampak kita di pinggir-pinggir jalan di kota Madinah ada nampak hijau, itu di bawahnya air tidak berhenti. Bukan seperti tempat kita, tongkat dan batu jadi tanaman, bisa diletakkan langsung tumbuh. Karena memang kita iklim tropis, lembab, cahaya mataharinya luar biasa, derajatnya hanya ada 33, 34, 35 derajat Celcius, stabil sepanjang tahun. Tapi di Makkah panas, sangat panas sekali, dingin, sangat dingin sekali, kering, sangat kering sekali. Tapi Nabi mengajarkan justru menanam tanaman. Itu menunjukkan bahwa ajaran Islam itu bukan ajaran yang terikat dengan keadaan. Seandainya Nabi mengajarkan bercocok tanam, Islam itu misalnya di tepi sungai Gangga, tak ada yang heran. Seandainya Islam itu mengajarkan menjaga lingkungan, kebetulan Islam itu lahirnya di tepi sungai Nil, tidak ada yang aneh. Tapi begitu Islam di gurun pasir yang panas kerontang, tapi mengajarkan bertanam, bercocok tanam. Cerita tentang iman pun dikaitkan dengan cocok tanam. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. A'laha, cabang yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang yang paling rendah imatatul adza anit thariq. Cerita tentang iman tapi diumpamakan dengan tanaman, pokok kayu. Cerita sedekah, pokok kayu juga. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang bersedekah itu seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, satu biji tumbuh 7 cabang 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir ada 100. Cerita tentang iman, perumpamaannya pokok kayu. Cerita tentang sedekah, perumpamaannya juga pokok kayu. Padahal pokok kayu paling sulit ditanam di sana. Itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk melestarikan alam semesta. Sejahat-jahatnya gajah, paling-paling satu hari dia menumbangkan 10 pohon. Itu sudah gajah yang paling nakal lah itu. Dia tidak merusak alam. Senakal-nakalnya harimau, paling-paling dia bunuh 1 ekor kancil, 1 ekor rusa. Setelah itu dia pun kenyang, selesai. Tapi kalau manusia berapa
yang mati hewan itu, kalau dia sudah membakar hutan itu, habis semuanya. Tanam-tanaman habis, hewan-hewan habis, rata. Berapa spesies punah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul, zaharal fasadu fil barri wal barri, nampak kerusakan fil barri di daratan, wal bahri di lautan. Siapa yang merusak? Bima kasabat aydin nas, akibat dari perbuatan tangan manusia. Kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita taubat, salat sunat taubat. Dosa kepada manusia minta ampun. Tapi kalau dosa kepada alam semesta, bagaimana kita minta ampunnya? Kemana kita minta maafnya? Dosa menghancurkan hutan, menebang pokok kayu, sehingga beberapa kecamatan habis, banjir bandang, ikan-ikannya, karambanya punah, musnah. Kemana kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah tidak mengampunkan dosa kita, karena dosa kita kepada manusia. Maka Islam bukan hanya bercerita tentang tahlil, tidak hanya bercerita tentang zikir, tidak hanya bercerita tentang doa, tapi juga Islam mengajarkan kita bagaimana menjaga keseimbangan alam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini bermakna, mendatangkan amal soleh. Itu yang kita kaji malam ini. Kita tidak kaji tentang hubungan dengan Allah, hablum minallah. Tidak pula kita bahas hubungan dengan manusia, hablum minan nas, tapi khusus hubungan dengan hewan dan pokok kayu. Terakhir tentang air. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im la yajri. Jangan kamu kencing di air yang tidak mengalir. Kenapa? Karena boleh jadi akan ada musafir minum dan berwudu di sana. Kalau membuang limbah pribadi saja tidak boleh, apalagi limbah pabrik. Mengarahkan limbah pabrik lalu diarahkan di situ. Dulu orang memancing ikan-ikan kecil, masih hidup. Sekarang kalau sudah masuk limbah itu, habis semuanya. Keong pun tidak bisa hidup di dalam. Habis, punah, musnah. Siapa yang merusak ekosistem dunia? Siapa yang merusak alam semesta? Manusia itu sendiri. Makanya kata Allah Ta'ala, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan di atas muka bumi ini ada pemimpin. Kenapa kita ini disebut pemimpin? Pemimpin itu hanya bupati, gubernur, presiden, menteri, direktur, bukan. Pemimpin itu adalah kita. Setiap kita ini memimpin alam semesta. Bagaimana kita tidak menyakiti tanam-tanaman, bagaimana kita menjaga kelestarian kehijauan alam, bagaimana kita tidak menyiksa binatang. Kita pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas segala yang kamu pimpin. Binatang-binatang itu bersimpuh sujud. Tanam-tanaman itu bertasbih kepada Allah. Makanya Nabi membelah pelepah korma, dia tusukkan ke makam. Kenapa engkau tusukkan pelepah korma ini ke makam ya Rasulullah? Kata Nabi, aku mendengar orang yang meninggal itu kena azab karena dia kencing tidak cebok. Maka kalau kencingnya tidak cebok, maka sholatnya tidak sah, pakaiannya bernajis. Itu maka dia kena azab. Lalu untuk apa kau pelepah korma itu kau tancapkan? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Pelepah korma ini bertasbih. Maka ketika pelepah korma ini bertasbih, maka orang yang ada di kubur itu dapat rahmatnya dengan tasbih. Pelepah korma bertasbih. Planet-planet bertasbih. Makanya ketika kita mendengar petir menyambar, Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdih. Maha suci Allah. Yang makhluk-makhluk planet pun bertasbih, mengagungkan Allah. Planet-planet bertasbih. Malaikat-malaikat bertasbih. Ketika Allah mau menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi melumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih mengagungkanmu. Malaikat bertasbih. Pokok kayu bertasbih. Planet-planet bertasbih. Tapi manusia begitu angkuh dan sombongnya, tidak bertasbih, malah merusak alam. Makanya ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan, apa yang dia katakan di tengah kegelapan itu? Dia bertasbih, mengikut alam semesta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang kita baca di akhir salat kita. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'alau bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. 30 menit bersama kita bahas 3: air, tanaman,
hewan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari, nggak ada namanya sini Ustaz, langsung aja. Jamaah yang ada di sini. 1. Apa batasan penanganan hewan peliharaan seperti burung dan ikan hias? Karena sebagian pemeliharaan beralasan tujuannya untuk memudahkan binatang-binatang itu dengan menyediakan makanan dan keamanannya. Bagaimana Ustaz? Kandangnya besar. Jangan sampai ikan-ikan besar, ikan-ikan yang setengah meter, koi, tiba-tiba kolamnya cuma dia nggak bisa bergerak. Bayangkan seperti kita ditempatkan di kamar kecil di penjara. Lalu kemudian airnya, kalau dia binatang air, ikan, kura-kura, airnya bersih. Kemudian makanannya. Kemudian dia beramai, berpasang-pasang, beramai-ramai. Begitu juga dengan burung, kandangnya besar, makanannya cukup. Lalu kemudian hewan-hewan, kebun-kebun binatang itu sebagiannya milik pemerintah, ada pribadi tapi izinnya juga dari dinas. Lalu kemudian ada yang milik perusahaan, maka ini juga mesti diperhatikan. Karena kalau tidak kita sudah berbuat zalim, berbuat aniaya terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama namanya Imam Ibrahim bin Adham. Suatu ketika dia membeli kurma dari pasar, dia pulang ke rumah, dia buka kurma itu, ternyata ada semut di dalam kurma itu. Lalu dia pergi lagi ke pasar. Keluarganya bertanya, mau kemana Tuan Imam? Saya mau pergi ke pasar. Tapi baru pulang dari pasar, saya mau mengembalikan kurma yang ada semutnya ini. Kenapa? Karena berpisah dengan keluarga itu menyakitkan. Ada tak ada orang hari ini yang memikirkan perasaan semut? Sekarang orang melihat manusia ini seperti semut. Imam Ibrahim bin Adham tidak. Dia melihat semut itu seperti manusia juga, yang punya perusahaan, yang punya perasaan, yang punya usaha, yang punya keluarga, yang punya kehidupan. Dan ternyata sekarang kalau orang mau meneliti bagaimana kehidupan semut, bagaimana mereka makhluk juga. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua binatang yang melata di atas muka bumi. Wala ta'irun yatiru bi janahihi, burung-burung yang terbang di atas awan. Illa umamun amsalukum, mereka juga umat seperti kamu, kata Allah. Mereka punya komunitas, mereka punya kehidupan sama seperti kamu. Maka ada satu ilmu khusus meneliti tentang hewan, acara tentang binatang, dan menjadi sesuatu yang menarik hari ini. Orang kalau dia tidak berilmu, dia akan memusuhi, membenci, menyakiti. Kenapa? Karena tidak kenal. Maka kita diajak untuk mengenal. Hari ini kita tinggal menonton. Faya'kuluhu tayrun, lalu buahnya dimakan oleh burung. Au bahimatun, dimakan oleh hewan. Maksudnya bahimatun kaki 4, kambing, sapi, kerbau. Au insanun, atau dimakan orang. Maka itu menjadi sedekah bagi dia. Maka kalau kita tanam padi, tanam jagung, dimakan oleh burung. Tapi jangan semuanya dimakan burung. Mana untuk kita lagi? Sebagiannya dimakan burung. Maka dibuat orang-orangan untuk mengusir burung. Dia buat di situ patung singa supaya kambing-kambing takut. Nanti diambil oleh sebagian orang, tapi kita jaga, kita buat pagar. Maka itu bagian yang mereka makan itu terhitung sebagai sedekah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sesempit-sempitnya mesti ada tanaman. Tanam bunga, tanam apa, tanam. Orang Jepang itu tidak banyak ruang, tidak banyak tanah, tapi yang sedikit pun dia manfaatkan. Kalau di atas loteng, tetap dia buat ada tanam-tanaman. Dan ada hewan-hewan peliharaan. Ada salah seorang sales pemasaran rumah. Seorang sales pemasaran rumah, ketika itu saya cerita tentang hewan. Lalu dia pun mengatakan, Ustaz Somad, pengalaman saya memasarkan rumah, kalau di rumah itu ada tanaman dan hewannya, biasanya rumah itu lebih cepat laku. Pengalaman pribadi beliau. Kalau di rumah itu ada tanaman dengan hewannya, rumah itu lebih awet, lebih terjaga. Tapi kalau rumah itu tidak ada tanaman, tidak ada hewannya, rumah itu gersang, rumah itu seperti rumah tinggal, rumah itu seperti rumah hantu, rumah itu seperti rumah lapuk, dan lain sebagainya. Kita bicara tentang hewan, dia langsung datang malam ini. Ulat bulu.
Tapi induknya nampaknya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ketiga, kondisi alam yang indah ini identik dengan tempat hiburan. Tempat hiburan ini identik dengan maksiat. Apa yang lebih tepat dilakukan oleh kita yang tinggal di tengah-tengah lingkungan tempat hiburan? Apa lebih baik pindah atau menetap terus memperbanyak ibadah? Saya baru pulang dari Lombok. Ada satu pulau yang cantik, namanya Gili Gede. Gili artinya pulau kecil. Tapi karena di antara pulau-pulau kecil dia yang besar, maka disebut Gili Gede. Lalu kemudian sebagian tanah sudah dibeli oleh investor asing. Karena orang asing tidak boleh punya tanah di Indonesia, maka dipakai nama orang Indonesia. Tapi masih ada saudara-saudara kita yang mempertahankan dengan membuka wisata Islam, wisata syariah. Yang mau tinggal di sana mesti bawa KTP, pasangan suami istri, tidak mau bawa orang lain. Lalu kemudian pula makanannya halal. Dan ternyata peminatnya ada hidup sampai hari ini. Dipasarkan, diiklankan. Maka jangan tinggalkan, karena kalau kita tinggalkan habislah dia. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi. Rubah dengan tangan, yang punya kekuasaan, perizinan. Fa illam yastati', kalau kamu tidak sanggup, fa bilisani, dengan lidah, sampaikan. Termasuk yang kita lakukan malam ini dengan tausiah, dengan kajian. Saudara-saudaraku yang berada di kampus, sampaikan itu sebagai insan civitas akademika. Fa illam yastati', kalau tidak sanggup, fa bi qalbi, dengan hati. Paling tidak kita jangan ikut serta. Ada perlawanan, ada ketidaksukaan, ada ketidaksetujuan dengan itu. Sebagai bentuk perlawanan sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kemungkaran itu kita diam. Orang yang diam melihat kemungkaran berarti dia syaitan akhros, syaitan bisu, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Na'udzubillah. Negeri ini akan menjadi tempat maksiat atau menjadi tempat taat, itu tergantung kita masing-masing. Kalau orang yang banyak mengaji, simpel saja teori sosial itu simpel saja. Person baik, menjadi keluarga baik, menjadi masyarakat baik. Jadi kalau masyarakatnya tidak baik, itu karena keluarga tidak baik, karena person tidak baik. Perbaiki diri, perbaiki keluarga, maka masyarakat baik akan muncul. Apalagi kita tinggal di negara demokrasi. Negara demokrasi itu yang paling menang, itu yang paling banyak. Makanya majelis-majelis taklim diperbanyak, kajian-kajian keilmuan diperbanyak, majelis-majelis sholawat diperbanyak. Maka insya Allah kita pun akan selamat. Negeri ini akan terjaga kalau kita tidak diam. Kalau orang yang benar itu diam, orang yang salah bersuara, akhirnya lama-lama orang yang salah merasa benar, orang benar merasa salah. Maka mesti menyampaikan kebenaran. Itu yang disebut watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Wallahu a'lam. Yang keempat, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai muslim terhadap anjing yang dipelihara oleh tetangga kita yang kadang-kadang dibiarkan di luar dan berkeliaran dan kadang-kadang mengejar kita sehingga kadang-kadang ada niatan untuk melukainya dan kita sudah lapor RT RW namun belum ada respon. Kadang-kadangnya agak kebanyakan Ustadz, gimana Ustadz? Kalau kita tinggal di lingkungan perumahan, rumahnya pakai pagar, bagus dipasang pagar. Tapi kalau dia klaster tidak berpagar, ini masalah. Anjingnya main ke tempat kita. Dan tidak bisa kita buat tulisan di situ, anjing dilarang masuk. Lalu kemudian, apalagi kalau dia sampai mengejar kita, kita punya pemerintahan. Paling bawah RT, di atas RT RW, ada kadus, ada kades, ada lurah. Maka bermusyawarah di antara kita. Kita ada musyawarah. Kita punya Satpol PP, kita punya polisi. Nah, kita punya perangkat. Kita tidak tinggal di hutan. Kita bukan pakai hukum rimba. Maka diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Pancasila, sila yang keempat itu adalah musyawarah. Maka tidak semuanya diselesaikan dengan kekerasan. Memang betul ada hukum. Tapi hukum ini keras. Maka boleh jadi di pengadilan menang. Tapi setelah itu muncul permusuhan baru. Tapi kalau dipakai musyawarah mufakat, maka yang keluar itu adalah ketenangan batin,
silaturahim tetap tersambung. Bertetangga dalam Islam diajarkan luar biasa baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dzi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan menyakiti tetangga. Siapa orang yang beriman itu? Orang beriman adalah orang yang selamat dirinya, selamat orang lain, dari lidahnya, dari lisannya. Al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah selamat orang lain dari lisannya yang tajam, dari tangannya yang kasar. Sampai-sampai dulu sebelum turunnya ayat tentang warisan, sesama saling bertetangga itu saling mewarisi. Sampai akhirnya turun ayat-ayat warisan, sesama tetangga tidak lagi mewarisi, yang mendapatkan warisan hanyalah ada hubungan nasab saja. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Bolehkah membeli hewan yang lazim dipelihara, tapi bukan untuk dikonsumsi, seperti kucing, beberapa jenis reptil seperti kura-kura, dan lainnya? Bagaimana juga orang yang menternakkan dengan tujuannya untuk dijual, kucing, reptil, dan sebagainya? Jual beli kucing hukumnya mubah. Kucing yang haram dijual itu kucing liar, kucing hutan, kucing ganas. Kalau kita kucing hutan, itu tidak boleh. Adapun kucing yang itu hukum menjual kucing itu hukumnya mubah. Bisa dilihat dalam fatwa-fatwa para ulama. Lalu kemudian tentang hewan reptil seperti kura-kura, dalam mazhab Syafi'i haram. Tapi dalam mazhab Maliki makruh. Masalah binatang, 3 mazhab. Yang paling ketat Hanafi. Hanafi sangat ketat dalam masalah hukum hewan. Yang paling longgar Maliki. Maliki itu longgar sekali. Yang paling pertengahan, tidak ketat, tidak longgar, mazhab Syafi'i. Nah, jadi mazhab Maliki itu yang haram hanya yang disebutkan dalam Quran saja. Lain daripada itu makruh. Maka kalau ada orang memelihara kura-kura, maka dia makruh. Asal jangan dipeliharanya kura-kura ninja. Melihara kura-kura. Tapi kalau sampai habis waktunya gara-gara kura-kura itu, dia masuk mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sampai tidak baca surat Al-Kahfi malam Jumat gara-gara asik memperhatikan kura-kura. Sampai tidak pergi yasinan tahlilan. Si Anu kenapa nggak pernah datang? Sibuk kura-kura. Memangnya nanti kalau kau mati disolatkan kura-kura? Gitu. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Hanya sebatas hobi saja. Tapi hobi ini kan Allah bisa karena biasa. Kadang-kadang orang awalnya ikut-ikutan aja, style. Ngelihat orang punya kura-kura, beli pula kura-kura. Nanti orang punya ikan, beli ikan. Ikut-ikutan aja. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang, menyesatkanmu. Saya lihat banyak tren aja. Dulu musim pinang merah, semua tanam pinang merah. Sekarang janda bolong, semua janda bolong. Ikut-ikutan ya. Dia pun sebetulnya tidak begitu ngerti, tidak begitu paham. Tapi ikut-ikut arus saja. Tak punya pendirian. Jadi cobalah kita menyalurkan hobi yang kira-kira hobi itu dapat menyelamatkan kita dari azab kubur. Kalau mau koleksi ya koleksi, dalam tanda kutip, koleksi anak yatim. Saya pernah ke satu daerah, berapa ini Pak yatimnya di sini? 1.700 orang. Berapa makannya satu bulan? 800 juta sebulan. Pergi saya ke dapurnya, melihat telur ayam bersusun, tukang masaknya 20 orang. Sebulan berapa biaya operasional? 800 juta. Yang nanggung berapa orang? Saya sendiri Pak Ustaz. Nah itu. Jadi kalau banyak kita menyantuni anak yatim, itu nggak sempat kita berpikir untuk ngasih makan kura-kura. Kalau banyak kita menyantuni anak yatim, nggak sempat kita pikir mau memelihara ular sawah. Kalau banyak kita menyantuni anak yatim, nggak sempat kita berpikir mau memelihara king cobra dan lain sebagainya. Cobalah pikir, sibukkan akal ini, sibukkan pikiran ini untuk sesuatu yang bisa melapangkan kubur kita, menjadi amal jariah, mendoakan kita. Adapun hewan-hewan binatang ini kita serahkan ke kebun binatang, kita serahkan kepada alam, kita lepaskan ke alam, hutan lindung, maka selamat. Kita masih punya hutan lindung di Pulau Sumatera ada hutan lindung, di Kalimantan ada hutan lindung. Jadi kalau kita dapat binatang ini kita lepaskan supaya dia makan. Kadang-kadang kita merasa kita lebih sayang pada binatang daripada alam menyayangi dia. Allah sudah buatkan alam terhampar supaya binatang-binatang ini balikkan dia. Dapat ular sawah misalnya nyasar di got, tangkap, balikkan lagi ke hutan supaya dia dapat makanan di sana. Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya turun dari pesawat, ketemu dengan beberapa bapak-bapak, Ustadz Abdul Somad, kami dari Badan Penanggulangan Bencana. Mohon Ustadz kalau ceramah sampaikan tentang menjaga alam. Dalam hati saya, berarti kamu gak nonton ceramah saya. Saya udah bolak-balik cerita tentang alam ini. Termasuk malam ini kita ulang lagi. Karena memang kita sedang dekat dengan alam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang menjaga alam, bukan merusak alam. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Bantu kami melunasi segala hutang piutang kami. Wala maridan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sakit, berikan kesembuhan. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, ampunkan, curahkan rahmat, lapangkan kuburnya. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syari'atil warra. Berikan kami istiqamah dalam agama yang benar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.